Berikut adalah cuplikan sedikit dari Kedung Gandul. Dan berikut paparan kami tentang upaya dalam meningkatkan wisata berkelanjutan di wisata Kedung Gandul. Opsi pertama adalah upaya menjaga keberlangsungan alam. Upaya kami dalam menjaga alam salah satunya terhadap sampah. Karena sampah adalah permasalahan utama di setiap wisata yang memanfaatkan aliran sungai, sulit memang mengubah kebiasaan masyarakat sekitar aliran sungai untuk tidak membuang limbah ke sungai. Dan itulah yang tersirat dalam visi misi kami untuk mengajak masyarakat luas berwisata ke sungai. Dengan banyak orang yang melihat keindahan sungai tanpa sampah, yang notabene sungai itu melewati banyak pemukiman, semoga setelah kembali ke rumah mereka dapat berpikir, bagaimana rekasanya atau bagaimana susahnya menciptakan sungai yang bersih. Dan sekarang apa saja sih upaya kami dalam mencegah dan menciptakan sungai yang bersih? Pembuatan pancang penghadang sampah, meski sangat sederhana namun cukup efektif, kita buat dari bambu atau batang kayu yang melintang di sungai, karena sampah biasanya datang pada waktu banjir. Alat yang sederhana itu kami bersihkan dan kami pilah sampahnya setelah banjir atau waktu yang kita anggap pancang itu sudah penuh akan sampah, dan kita membuat pancang itu di atas aliran sebelum lokasi Kedung Gandul. Yang kedua, mengurangi sampah masuk imbas dari wisatawan. Kami melarang wisatawan yang masuk untuk tidak membawa makanan yang berkemasan plastik sekali pakai. Dalam poin ini upaya kami adalah menyediakan plang dan petugas untuk mengingatkan. Untuk sampah yang terlanjur masuk, akan kami pilah antara sampah daur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sampah daur ulang akan kami setor ke bank sampah yang ada di kelurahan, atau kita setor ke pengepul rosok barang bekas terdekat. Dan untuk sampah non-daur ulang kita tampung di galian yang kita sebut pawang. Nantinya sampah itu akan membusuk dan jadi pupuk, karena background kami adalah petani. Selanjutnya upaya kami menjaga keberlangsungan alam adalah menjaga flora fauna asli Kedung Gandul. Flora yang kami jaga kelestariannya adalah akar pohon gandul, akar yang menggantung ke bawah yang dulu oleh para penggembala atau orang yang berkebun digunakan pegangan saat naik atau turun ke lereng atau ke sungai karena bentuk lokasi di tempat kami miring dan curam. Tanaman kaon, atau masyarakat kota menyebut daun cincau hijau. Tanaman ini semakin susah didapat di desa kami, dari itu oleh Pokdarwis kami saat ini sedang melakukan pembibitan, daun yang mengandung banyak manfaat, salah satunya menstabilkan tekanan darah, apalagi jika diolah sebagai minuman dingin, dan jangan salah, daun ini juga bisa diolah sebagai wedang atau minuman hangat. Oleh Pokdarwis kami, tanaman ini dijadikan minuman khas Kedung Gandul, nama minumannya adalah marah segar. Selanjutnya, fauna. Upaya kami dalam menjaga fauna. Kami menggandeng sejumlah pihak, salah satunya adalah kepolisian melalui Babin Kaptipmas, untuk mensosialisasikan larangan meracun sungai. Di era tahun 90-an sampai 2000, masyarakat Gedawang sering melakukan tangkap ikan dengan potasium, dan itu bukan suatu larangan di desa kami. Dari situ kami tergerak untuk mengusulkan larangan tersebut. Upaya kami selanjutnya adalah mengadakan event mancing, dengan rilis ikan lele sebanyak 1 kuintal. Misi kami sebenarnya bukan mendatangkan banyak pemancing, akan tetapi adalah menanam benih di aliran sungai, agar kedepannya orang lebih suka memancing bukan meracun. Upaya kami selanjutnya adalah yang belum terlaksana, yaitu menjaga keaslian alam. Yang pertama kita akan melakukan pembetonan aliran air terjun, tanpa merubah keindahannya. Mengapa itu kami upayakan? Karena pengikisan curug akibat air sabun, banyaknya pemukiman yang membuang limbah kamar mandi langsung ke sungai, pengikisan batu yang dilewati air mengakibatkan mengurangi ketinggian curug Kedung Gandul berkurang tiap tahun. Mungkin itu juga PR dari Dinas Perkim dan Tata Kota, karena pengikisan di aliran atas membuat pendangkalan di aliran bawah. Entah kandungan apa yang dibawa oleh air sabun yang jelas batuan di tempat kami tidak terlalu kuat terhadap air sabun, itu pernah kami uji. Itu adalah upaya kami dalam menjaga keberlangsungan. Selanjutnya upaya kami adalah meningkatkan ekonomi anggota dan lingkungan.
Peningkatan ekonomi adalah misi utama, karena kerja keras kami selama ini tujuannya adalah ekonomi. Dana bersumber dari parkir, warung bersama, event-event, paket wisata, jual produk melalui online-offline, dan menemani wisatawan sebagai pemandu. Parkir, penjaga dan penyedia parkir adalah lingkungan, yang sebelumnya membeli kartu parkir dari Pokdarwis dengan harga 50%. Kecuali event, jika parkir event harga kesepakatan yang sebelumnya kita musyawarahkan. Yang kedua warung bersama, warung ini adalah investasi bersama dengan pembagian SHU sebagai penghasilan bersama, penjaganya adalah anggota yang bergiliran sesuai absensi. Yang ketiga event-event, kali ini kami baru melaksanakan event satu kali, yaitu event mancing. Dari event tersebut banyak sumber dana yang didapat anggota ataupun lingkungan, dari parkir, warung-warung musiman dari lingkungan. Paket wisata, salah satu anggota kami pernah menjual paket diner dan ground camping. Dari paket tersebut dana yang didapat adalah 10% untuk Pokdarwis dan 90% untuk pendamping dan pemandu. Selanjutnya menjual produk. Dalam poin ini siapapun dibolehkan menjual produk khas Kedung Gandul dengan bertujuan promosi. Saat ini produk yang ada adalah urap gandul, wedan marah segar, dan ingkung bakar. Urap gandul, atau gudangan dengan tambahan daun dan bunga gandul atau pepaya. Wedang marah segar, adalah wedang atau es yang bahan utamanya daun kaon yang diperas-peras sampai mengental dan berbentuk agar, dicampur dengan semangka, melon dot dan santan sebagai kuah. Selanjutnya upaya kami menjaga wisata berkelanjutan di bidang budaya. Wisata budaya di desa kami salah satunya adalah Nyadran Mbah Kramat. Acara tersebut adalah acara tahunan yang bertempat di makam keramat di desa kami. Waktunya adalah bulan Safar di hari Jumat Wage. Isi acara tersebut tidak lain adalah ajang silaturahmi dan mempererat keakraban antar warga. Di dalam acara tersebut ada acara dongeng dari sesepuh, membaca doa dan penutup adalah makan ingkung bakar yang sudah dibawa dari rumah. Yang unik dari acara ini, kita harus membagi 2 ingkung bakar tersebut, selanjutnya yang separuh kita makan bareng-bareng di situ yang separuh kita bawa pulang untuk keluarga, yang filosofinya adalah apa yang kita miliki, di situ ada hak orang lain. Wisata budaya selanjutnya adalah pagelaran wayang kulit yang diadakan setiap bulan Apit. Acara ini terbuka untuk umum, dan acara tersebut tetap dijaga sampai sekarang dan berlangsung lebih dari 100 tahun menurut sesepuh.